Salam kuncup Nusantara. Assalamualaikum, Sampurasun. Kembali lagi di Kisukma Barata Channel, saluran yang mengekspor tapak leluhur dan mengungkap Astana Gede Kawali adalah sebuah kompleks makam yang terletak di Desa Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Makam ini dikenal sebagai situs sejarah penting yang terkait dengan pahlawan nasional Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi adalah raja terakhir kerajaan Pajajaran yang berkuasa di wilayah Jawa Barat pada abad ke-15. Selama masa pemerintahannya, Prabu Siliwangi dikenal sebagai raja yang bijaksana dan berani, serta memimpin rakyatnya dengan sangat baik. Setelah Prabu Siliwangi meninggal, ia dimakamkan di kompleks Astana Gede Kawali. Makam ini awalnya hanya berupa sebuah pondok kayu sederhana, namun kemudian diperluas dan direnovasi oleh keturunannya. Pada masa kolonial Belanda, kompleks makam Astana Gede Kawali sempat direnovasi dan diubah menjadi tempat pelatihan tentara Belanda. Namun pada masa kemerdekaan Indonesia, makam ini kembali dipugar dan dikembalikan ke bentuk aslinya sebagai situs sejarah dan tempat ziarah. Saat ini, Astana Gede Kawali menjadi salah satu tempat wisata sejarah yang populer di Jawa Barat. Selain menjadi tempat ziarah bagi umat Islam, kompleks makam ini juga sering dikunjungi oleh wisatawan yang ingin mengenal sejarah dan budaya Jawa Barat, terutama terkait dengan sosok Prabu Siliwangi yang dianggap sebagai pahlawan dan legenda lokal. Astana Gede Kawali adalah istana kerajaan Sunda yang terletak di Kota Kawali, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Istana ini dibangun pada abad ke-16 oleh Prabu Siliwangi, raja kerajaan Sunda yang terkenal sebagai pahlawan nasional Indonesia. Prabu Siliwangi mengembangkan kerajaannya dengan membangun istana-istana di beberapa tempat, salah satunya adalah Astana Gede Kawali. Sebelumnya, di tempat ini terdapat kompleks Keraton Cibuaya yang dibangun oleh Raden Arya Mekah, seorang keturunan Syekh Maulana Malik Ibrahim yang menjadi Bupati Ciamis dan kemudian diangkat sebagai raja oleh Sultan Kesultanan Cirebon. Setelah Keraton Cibuaya digantikan oleh Kerajaan Sunda, Prabu Siliwangi memperkuat kekuasaannya dengan membangun Astana Gede Kawali. Istana ini dikatakan sebagai pusat pemerintahan kerajaan Sunda pada masa itu. Bangunan utama Astana Gede Kawali terdiri dari 3 lantai dengan gaya arsitektur khas Sunda yang masih terlihat hingga kini. Di dalam istana Astana Gede Kawali terdapat bekas-bekas perlengkapan dan benda-benda hasil peninggalan kerajaan Sunda. Beberapa di antaranya adalah keris-keris pusaka keturunan Prabu Siliwangi, gamelan kerajaan Sunda, dan prasasti-prasasti peninggalan masa lalu. Hingga kini, Astana Gede Kawali masih dilestarikan dan menjelma sebagai tempat wisata sejarah yang menarik. Pengunjung bisa melihat langsung bangunan-bangunan peninggalan kerajaan Sunda serta benda-benda pusaka yang terkumpul di dalam Astana Gede Kawali. Hal tersebut menjadikan Astana Gede Kawali sebagai salah satu destinasi wisata budaya yang harus dikunjungi bagi wisatawan yang ingin mengenal sejarah kerajaan Sunda. Salam kuncup Nusantara. Jadi Prabu Nisala Waktu Kencana, subhanallah. Subhanallah, ini bisa bilang batu pertapaan, pertapakan Prabu Nisala Waktu Kencana, Maha Prabu yang Kencana ini batunya bisa dilihat. Kalawat ya, kalau subhanallah. Sih, kalawat. Kita yang sampai tapakannya dari Maha Prabu Nisala Waktu Kencana dan alhamdulillah waktu kemarin kami banyak jalan juga Panjalu saya kira makomnya Maha Prabu Nisala Kencana. Kita mulai diadakannya foto syukuran, alhamdulillah ya. Jadi situs Astana Gede peneliti ya. Dan ini sejarahnya. Dan ini kita akan menuju ke makam dalam Astana Gede. Penyebar agama
Islam. Sinacala sini ya. Oh sini. Kita ambil dulu ya. Astana Gede Kawali adalah sebuah kompleks makam yang terletak di Desa Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Makam ini dikenal sebagai situs sejarah penting yang terkait dengan pahlawan nasional Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi adalah raja terakhir kerajaan Pajajaran yang berkuasa di wilayah Jawa Barat pada abad ke-15. Selama masa pemerintahannya, Prabu Siliwangi dikenal sebagai raja yang bijaksana dan berani, serta memimpin rakyatnya dengan sangat baik. Setelah Prabu Siliwangi meninggal, ia dimakamkan di kompleks Astana Gede Kawali. Makam ini awalnya hanya berupa sebuah pondok kayu sederhana, namun kemudian diperluas dan direnovasi oleh keturunannya. Pada masa kolonial Belanda, kompleks makam Astana Gede Kawali sempat direnovasi dan diubah menjadi tempat pelatihan tentara Belanda. Namun pada masa kemerdekaan Indonesia, makam ini kembali dipugar dan dikembalikan ke bentuk aslinya sebagai situs sejarah dan tempat ziarah. Saat ini, Astana Gede Kawali menjadi salah satu tempat wisata sejarah yang populer di Jawa Barat. Selain menjadi tempat ziarah bagi umat Islam, kompleks makam ini juga sering dikunjungi oleh wisatawan yang ingin mengenal sejarah dan budaya Jawa Barat, terutama terkait dengan sosok Prabu Siliwangi yang dianggap sebagai pahlawan dan legenda lokal. Astana Gede Kawali adalah istana kerajaan Sunda yang terletak di Kota Kawali, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Istana ini dibangun pada abad ke-16 oleh Prabu Siliwangi, raja kerajaan Sunda yang terkenal sebagai pahlawan nasional Indonesia. Prabu Siliwangi mengembangkan kerajaannya dengan membangun istana-istana di beberapa tempat, salah satunya adalah Astana Gede Kawali. Sebelumnya, di tempat ini terdapat kompleks Keraton Cibuaya yang dibangun oleh Raden Arya Mekah, seorang keturunan Syekh Maulana Malik Ibrahim yang menjadi Bupati Ciamis dan kemudian diangkat sebagai raja oleh Sultan Kesultanan Cirebon. Setelah Keraton Cibuaya digantikan oleh Kerajaan Sunda, Prabu Siliwangi memperkuat kekuasaannya dengan membangun Astana Gede Kawali. Istana ini dikatakan sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Sunda pada masa itu. Bangunan utama Astana Gede Kawali terdiri dari 3 lantai dengan gaya arsitektur khas Sunda yang masih terlihat hingga kini. Di dalam istana Astana Gede Kawali terdapat bekas-bekas perlengkapan dan benda-benda hasil peninggalan Kerajaan Sunda. Beberapa di antaranya adalah keris-keris pusaka keturunan Prabu Siliwangi, gamelan Kerajaan Sunda, dan prasasti-prasasti peninggalan masa lalu. Hingga kini, Astana Gede Kawali masih dilestarikan dan menjelma sebagai tempat wisata sejarah yang menarik. Pengunjung bisa melihat langsung bangunan-bangunan peninggalan Kerajaan Sunda serta benda-benda pusaka yang terkumpul di dalam Astana Gede Kawali. Hal tersebut menjadikan Astana Gede Kawali sebagai salah satu destinasi wisata budaya yang harus dikunjungi bagi wisatawan yang ingin mengenal sejarah Kerajaan Sunda. Salam kuncup Nusantara. Penobatan Sunda Galuh. Tempat dasar sejarah bisa keadaan ini suatu tempat yang sangat bersejarah. Penobatan daripada Sunda Galuh di sini ya.
kesimpulannya tidak ada orang kaya gara-gara judi ya betul. Ini nasihatnya mungkin kalau diartikan bahasa Indonesia seperti ini, misalnya ini suatu pepatah wejangan mungkin untuk kita generasi muda, jangan sampai kita terjerumus ke dunia judi ya, karena tidak ada ceritanya orang kaya gara-gara judi. Dan ini pun udah diingatkan dari leluhur kita zaman dulu, dan surat tulisannya seperti ini kalau diartikan. Bisa bawa dulu apa tulisan dari pepatah Subhanallah kan. Jadi leluhur kita juga sudah mengingatkan jauh-jauh hari bahwa kita tidak boleh berjudi dan masuk ke jerumus di dunia judi.
memutus kebuyutan dari salah satu tempat yang sangat-sangat bersejarah, yaitu namanya apa sih Abah Dampu ini namanya Astana Gede ya? Istana Gede. Astana Gede Kawali. Jadi di sini adalah tempat yang sangat-sangat syarat akan sejarah, banyak perjelasan, banyak makam, terus ada juga tempat pemandian salah satu keraton di sini. Dan terus Allah Sampurasun Pes serang saya Anu di makam ieu. aya naon pamaksadan anjeun lebet aya nu bade disampaikan kang urang sok naon kan sampai amanat disampaikan naon amanat naon Umat. Mana rincu urang. Udah nepi ka asupan ini ya. Juli. salo kira-kira disanggamkeun kayak tas naon di amanatna Entos ngomong sakitu. jadi geng ini kerasukannya di luar logika, di luar perkiraan. Oke, sekarang keluar. Kembali cepat. Yang tinggal gue. Jadi ini di luar perkiraan ya. Ternyata sampai muntah-muntah ini tanpa ada kayak saya sampai muntah-muntah. Sampai muntah-muntah. Ini di luar perkiraan. Ini mau penutupan dan tiba-tiba ada masuk dulu di amanatnya. Beliau amanat kita jangan sampai terjerumus ke dunia judi, karena dalam leluhur kita pun dari zaman-zaman Johari pernah mengingatkan bahwa tidak ada orang kaya gara-gara judi. Oke, udah netralisir engsot. Oke, ikutin terus perjalanan kami. Jangan lupa like, share, subscribe karena KSB seperti sekarang atas nama besar sobat-sobat KSB dimanapun berada. Oke, kami akan netralisir lagi di netralisir, geng.